Karena kan tetap harus bisa jalan ya Mas. Iya benar. Itu susah nggak sih Mas? Aku ngebayangin deh kalau misalnya kita lagi di dalam si robot itu paling sulit kalau kan tadi adalah bikinnya, yang paling sulit adalah bikin jari-jari dan bikin kaki-kaki. Iya. Kalau pas lagi dipakai, paling sulit adalah Ya kalau lagi mau naik tangga ya, kalau lagi naik tangga Oke, itu aku paling ngebayangin sulit ya. ya kan. Jahat banget tuh orang eventnya sampai Iya. bikin tangga-tangga ya. Tangganya Oh, apalagi tangga ini tinggi ya banget stage ya. gitu Iya. ya. Oke, itu salah satunya itu. Iya, Terus apa lagi terus Mas? sama saat makainya juga ya kan. Itu butuh bantuan orang dong. Bantuan orang Oke. dan perlu pakai bangku juga ya kan. Oke. Naiknya itu. Terus kostumnya juga agak berat ya. Jadi apalagi pas saat foto itu kan tangan harus megar gitu kan. Dan harus megang tumpuan berat tangannya itu. Dan sama ini juga sih saat berubah jadi mobilnya juga itu kan sulit ya, berat ya ngangkat. Sekitar beratnya itu sekitar 20 kiloan lah berat kostum Beban keseluruhan. hidup Mas aja nggak nyampe segitu ya Iya. Mas ya. Iya. Nah kalau misalnya aku dari kayak nggak kebayang gimana caranya dari bentuknya yang robotnya Optimus sampai akhirnya jadi Bumblebee. robotnya Bumblebee lalu berubah jadi mobil Bumblebee. Bisa dilihat nggak sih, ada di mana Mas? Mas ada YouTube-nya nggak sih atau gimana? Iya ada di Atau Instagram? Robot Indo. Robot Indo. Iya, Itu ketik Instagram. aja Robot Indo nggak pakai spasi ya, Oke. langsung aja Robot Indo aja. Itu Instagram apa YouTube? YouTube. Oke, di YouTube berarti cari aja Robot Indo tanpa spasi, Robot Indo gitu ya. Facebook, Instagram sama. Oh sama Robot semua. Indo. Kalau sahabat Rucika penasaran gimana Mas Vicky dan teman-teman di Robot Indo dari bentuknya Bumblebee yang robot akhirnya berubah jadi mobil, bisa langsung aja di follow Instagramnya di Robot Indo atau YouTube-nya langsung aja Robot Indo. Robot Indo nggak pakai spasi. Nah, dari berusaha berjuang sendiri sekarang Robot Indo, ngomongnya Robot Indo apa Robot Indo? Robot Indo. Robot Indo gitu kan. Udah ada berapa teman-teman Mas yang ada di Robot Indo? Sekitar 8 orang ya. Wow, sudah ada 8 orang. Berarti Mas sekarang gak cuman make aja tapi juga bikin untuk dijualin. Iya benar. 8 orang itu juga ngebantu Mas untuk produksi kah? Kalau untuk produksi cuma 2 orang aja ya. Saya dan teman satu lagi. Itu memang dijualin dan wilayah marketnya di mana nih Mas? Pasarnya sendiri di mana? Bisa ke luar negeri, pernah ke India juga. Wow, ke Thailand, Filipina sama Malaysia gitu. Pernah Mas juga. nyangka nggak Mas bakalan segini hype-nya? Dulunya juga nggak nyangka sih, soalnya kan awalnya kan security kan, maksudnya nggak kepikiran bakalan bisa keluar negeri kan. Iya. Mas yang nganter ikutan. Iya, Oh saya. wow, oke. Saya sendiri waktu itu. Jadi di India itu mesen 2 kostum juga. Ya Apa kan? tuh waktu itu yang dipesan? Bumblebee sama Optimus Prime. Yang mesen Kajol sama Shah Rukh Khan enggak ya? Bukan. Oke. Terus Mas? Ya rata-rata ya negara itu karena di tempatnya mereka itu untuk bahan-bahan agak sulit. Susah, ya kan. karena nggak ada Rucika Mas di India. Ya bisa jadi. Ya terus. Ya terus untuk untuk orang-orang Indonesia ya terkenal kreatifnya ya kan. Betul, jadi ya orang luar sana percayalah ya kan dengan kualitas produk Indonesia dia itu. ketemu di mana bilangnya? Ketemu Mas Vicky dari mereka searching Searching atau dari ya Facebook ya kan. Dari YouTube juga dia searching. Dulu kan saya pernah masuk berita juga kan. Diliput. Jadi dari situlah awalnya. Nggak cuman itu aja sahabat Rucika. Nih Mas Vicky kesini selain bawa salah satu contoh hasil karyanya, Mas Vicky juga membawa beberapa piala yang didapetin. Nah, yang paling banget unforgettable yang nggak bisa banget Mas Vicky lupain. Ini yang mana nih Mas? Boleh tunjukin dong ke sahabat Rucika pialanya yang mana? Yang kayak pengharganya, wow aku dapat ini, keren sekali aku gitu. Yang mana Mas? Ya ini juga keren banget Mas. Kalau ini pertama kali ya. Ini pertama kali banget. Waktu berubah jadi mobil kalau nggak salah. Wow, ini yang ini sama. Nih ya sahabat Rucika. Ih, pialanya lucu banget. Lito game waktu itu kan. Oke, ini yang di mana Mas? Ini kalau nggak salah di Mall Taman Anggrek ya. Oke, ini yang paling pertama di tahun 2013. Ini juga 2013 juara 1 ya. Gila pialanya juga keren-keren banget ya. Ini buat acara mobil ya. Mobil ya. Ini juga di tahun berarti bisa dibilang
Mas baru mulai di 2012. Iya. Ini semua piala Mas Abet di tahun 2013. Iya. Berarti kurang lebih selama 1 tahun Mas ini udah langsung langsung kaget gak sih Mas? Bisa langsung kayak gitu. Itu di tahun berapa Mas akhirnya memutuskan untuk oke, aku aku keluar dari security deh, nggak jadi security lagi, akhirnya aku 100% mencurahkan waktuku untuk di Robotindo tuh pada bulan keberapa Mas akhirnya berpikir seperti itu? Awalnya juga saya masih ragu ya pengen keluar kerja itu, karena kan waktu itu kan saya kerja security udah karyawan tetap ya kan, ibaratnya masih bimbang lah, aku pengen fokus sama robot apa enggak kan, karena kan di robot ini juga enggak setiap hari ada kan acaranya, freelance ya Mas ya. Nah puncaknya itu pas tahun 2019 ya waktu itu. Saya itu lagi dapat orderan banyak banget ya kan, jadi sampai nggak kepegang tuh saya suka izin dulu kan masuk kerja ya, daripada saya nyusahin kantor ya. Oke, udahlah, saya serahin ke teman saya untuk gantikan posisi saya ya kan. Gitu. Berarti kurang lebih selama 7 tahun dong Mas. Mas bikin ini semua tetap dan sambil masih kerja juga. Iya benar. Berarti di tahun 2013 pun masih kerja tapi masih udah bisa dapat ini semua piala. Wow, keren sekali ya Mas Vicky ya. Nah, selain tadi Mas Vicky juga bilang kalau sempat masuk ke berita-berita banyak gitu kan. Saya juga bilang, Nes, aku juga pernah tahu ngobrol sama Mas Dedi. Betul ya? Pernah juga dipanggil di hitam putihnya di Kobuser ya? Iya benar. Oke, dan waktu itu Mas bawa yang mana nih robotnya? Robotnya Bumblebee sama Optimus Prime yang pendek ya, masih pendek ya Optimusnya. Oke, masih awal-awal banget. Iya. Oke. Mas bangga nggak sih Mas bisa bikin kayak gini Mas? Ya, seberapa bersyukur bangganya banget sekarang ya, gitu? Alhamdulillah ya bisa punya keahlian ini juga ya, mungkin Allah yang ngasih ya kan. Kalian ini mungkin biar saya bisa merekrut teman-teman ya kan yang udah ada kerjaannya ya kan, biar bisa maju bersama ya kan dengan saya. Berarti memang ya kan, anak-anak orang-orang Indonesia itu sebenarnya kreatif banget ya Mas ya. Kalau misalnya memang pengen, bisa dan mau, pasti bisa aja gitu kan. Selama nggak males mah bisa aja semua. Nah, kalau misalnya Mas Vicky sendiri, ini satu robot yang tadi Mas bikinnya kurang lebih 2,5 meter. Itu berapa lama Mas pembuatannya? Pembuatannya paling cepet ya 2 minggu, paling lama 1 bulan ya, tergantung detail kostum sama kerumitannya juga ya. Dan ngabisin cukup banyak biaya juga kah atau gimana Mas? Biayanya modalnya sih sebenarnya sedikit ya, nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya cuman keuletan dan detailnya itu yang susah ya Mas ya? Iya. Modal paling sekitar 1,5 juta. Ya paling murah itu 500.000 lah modal buat beli busa hati, buat beli lemnya sama catnya ya. Gitu. Nah, tapi sahabat Rucika jangan cuma, modalnya cuma segitu, kok dijualnya jadi agak lumayan mahal. Coba aja kamu bikin sendiri kalau gitu ya. Kalau misalnya ngerasa modalnya dikit, itu yang bisa dibilang sahabat Rucika yang mungkin pengen kepikiran ngebeli waktu, ngebeli kreativitasnya Mas Vicky ya kan, bisa dibilang gitu kan. Nah, waktunya kan cukup lama tadi, hampir 1 bulan. Kalau misalnya pengen detail banget, itu kurang lebih 1 bulan baru bisa jadi. Ya kalau misalnya 2 minggu yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, Mas Vicky ada nggak nih yang pengen dibilang ke sahabat Rucika mungkin yang sekarang lagi pengen mulai, mungkin ngerasa di kerjaannya kurang berkembang, terus pengen mulai untuk memulai sesuatu yang baru, ada pesan-pesan nggak nih buat sahabat Rucika, Mas Vicky? Pesan-pesannya sih bagi saya ya, untuk teman-teman ya jangan takut ya untuk mencurahkan ekspresi atau kreativitas yang kita miliki ya kan, walaupun itu dianggapnya aneh ya atau dianggapnya sepele oleh orang lain ya kan, tapi menurut kita itu pekerjaan itu asik, maksudnya nyaman ya kan, kita kerjakan saja ya kan, tidak usah melihat bakalan mendapat hasil berapa ya kan.
nanti toh hasilnya itu bakalan datang sendiri ya kan, tanpa kita duga-duga ya, itu aja sih. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil, benar, betul ya Mas ya. Betul sekali. Tadi Mas juga sempat bilang kalau misalnya sahabat Rucika yang pengen mulai sesuatu, jangan kepikiran sama orang-orang yang menganggap sepele hal yang lagi sahabat Rucika mulai. Pada saat Mas mulai ini, berapa banyak orang-orang yang menyangsikan kegiatan Mas sekarang nih, kayak emang ada gunanya bikin kayak gituan, berapa banyak sih, dan siapa aja boleh dikasih tahu nggak? Mungkin jangan teman-teman dekat sendiri malah yang gitu ya. Bener. Iya. Sebenarnya banyak juga sih, maksudnya ya dari ya dulu masih ada pacar ya dulu ya. Dulu, sekarang udah nggak ada pacar. Udah nikah lah. Udah nikah. Sekarang udah jadi istri. Iya. Oh, pacarnya. Enggak, bukan, jadi mantan ya. Yang jadi istri adalah yang support dong. Iya kan? jangan diceritain, tapi tetap naik ya. Oke. Terus waktu itu mantan pelein Mas Vicky. Habis itu siapa lagi? Putusin ya kan akhirnya. Wah, kan. saking kayak apaan tuh. Oke, terus akhirnya menyesal dia teman-teman sekarang, guys. ya kan. Pengen bikin kayak gitu ya kan. Maksudnya ngamen-ngamen gitu kan di jalan ya kan. Nggak ada manfaatnya ya kan, udah. Terus ada lagi sampai ya banyak preman-preman juga yang Mas dipalakin ya. Diusir-usir ya kan kita kalau lagi tampil di jalan gitu kan. Diusir ya kan. Kalau pengen malak takut juga Mas, ditiban Bumblebee kan lumayan juga kan ya. Terus 20 kilo coba lo ditiban. Terus sama ya banyak lagi sih ya, teman-teman kantor juga tadinya juga. Akhirnya teman-teman kantor merasa, oh iya ternyata ada hasilnya juga ya. Mas pernah nggak ke kantor lagi jaga security terus pakai Bumblebee? Pernah juga ya, pernah. Aku nggak pernah. Karena kan saya juga dulu bikin kostum Bumblebee itu di kantor ya. Untung aja kantor saya dulu sangat fleksibel banget, terbuka, baik banget. sangat membantu sekali ya. Saya juga sebenarnya berterima kasih banget sama kantor saya yang dulu ya, udah membantu saya ya kan sampai saya bisa seperti ini ya kan. Itu Mas pakai gitu karena Mas harus bawa pulang. Iya, karena kan sambil jaga sambil ngerjain robot ya kan. Robotnya jadi di sana, dites di sana ya kan. Bos saya juga ngeliat sambil ngechat ya kan. Oke. Untung aja bos saya nggak marah ya. Saya ngechat di sana. Support banget malahan ya. Itu kan berarti pertanyaanku tidak sia-sia, tapi ternyata bener Mas Vicky pernah pakai Bumblebee di kantornya dulu ya. Pernah nggak itu? Mas dulu kantornya berjalan di bidang apa? Konsultan kontraktor ya. Di bidang pembuatan. Matching ya semuanya ya, konsultan kontraktor. Nah, pernah nggak ada klien datang Mas lagi pakai Bumblebee itu? Enggak sih. Enggak pernah ya. Pernah kan lucu Mas ya kan. Oke Mas Vicky, hari ini obrolan kita seru banget dan sangat menginspirasi juga sahabat Rucika. Tadi ingat kalau pengen kamu pengen mulai sesuatu, nggak usah ragu-ragu kalau memang kamu suka sama hal tersebut. Mau dikata-katain kayak mau diapain kayak bodo amat. Ya Mas ya. Selama nantinya pasti ada hasil yang bisa ditunjukkan. Benar gitu ya. sekali. Mas Vicky sukses terus untuk Robot Indonya. Amin. Sehat terus juga buat teman-teman ya. Sekali lagi dong diingetin sahabat Rucika kalau mungkin pengen nyewa bisa ya Mas ya? Bisa. Nyewanya tuh nyewa sama Mas Vicky-nya kah atau nyewa kostumnya aja? Nyewa sama orangnya bisa, kostumnya aja juga bisa. Di mana nih Mas? Sama beli juga bisa dihubungin kemana Mas Vicky? Bisa menghubungi nomor saya 0877 844 29 160 atau lihat aja di Facebook Robot Indo atau di YouTube-nya Robot Indo. Instagram juga sama Robot Indo juga ya. Tuh sahabat Rucika, jadi kalau pengen bikin event yang mungkin butuh cosplay Bumblebee, Mas punya apa ya? Bumblebee, Optimus Prime, pokoknya segala Transformeran ada. Iron Man ada. Iya. Lalu Gundam pokoknya yang nuansa robot lah ya. Robot-robotan ya, butuh yang pengen ada robot-robotan langsung aja tadi dihubungin di Instagramnya, Facebooknya dan juga YouTube-nya sama semua Robot Indo. Oke Mas Vicky, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Nah, itu tadi sahabat Rucika ngobrol-ngobrolnya Ines di podcast Biru. Hari ini barengan sama Mas Vicky dari Robot Indo. Jadi, kalau misalnya kamu ada event-event dan butuh sesuatu yang berbau robot-robotan, langsung aja dicek saya lagi di Instagram, Facebook dan juga YouTube-nya di Robot Indo. Jangan menyerah duluan kalau misalnya kamu pengen memulai sesuatu yang baru.
Waktunya Ines pamit. Sampai ketemu di podcast biru selanjutnya. Podcast biru mengudara sampai jauh. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.